Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadif Pamungkas Supangkat. Di sini saya akan mendemokan sebuah aplikasi yang bernama Travel Up dari Tempel Mahbang Tourist Village. Ini adalah project tugas project UTS saya. Sebelumnya, eh, saya akan menjelaskan bagian halaman awal atau splash screen. Pada splash screen di sini saya taruh di bagian activity main.xml. Untuk apa namanya? Codingannya itu ada image view, text view dan menggunakan linear out, orientasinya vertikal. Sebelumnya di sini saya akan menampilkan hasil aplikasinya pada splash screen. Nah, akan keluar animasi seperti tadi ketika membuka aplikasi pertama. Bagaimana bisa mengeluarkan animasi tersebut? Saya membuat sebuah directory atau folder di bagian resource. Ada namanya bottom animation dan top animation. Yang pertama tuh top animation. Uh, Isinya codingan dari top animation kurang lebih begini, begitu juga dengan bottom animation. Gimana cara memanggil animasi ini ke dalam uh, itu codingan atau view dari splash screen? Di splash screen tersebut di bagian main activity, di sini saya saya memanggil dari animationnya mendeklarasikan menjadi top animation atau top anim atau bot anim. Lalu memanggilnya dengan sesuai ini nama filenya. Setelah itu pada ini splash screen ini saya panggil dari top animation dan ketiga text view ini saya buat untuk bottom animation activity. Nah, di sini untuk image saya kasih top animation dan text name sampai copyrightnya. Ini maksudnya version maksud saya. Sampai version itu bottom animation. Lalu ini seharusnya tidak digunakan ya untuk animasi ke halaman selanjutnya, tapi tidak saya gunakan. Coba kita restart. Nah, seperti ini animasinya. Oh iya, ternyata perlu digunakan untuk iya. Perlu digunakan untuk lanjut ke apa tuh halaman page selanjutnya dengan otomatis, yaitu menggunakan handler post delay runnable. Lanjut ke main activity, ke login page maksudnya. Ya. Lupa. Seperti ini. Ketika sudah 2 detik langsung lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, untuk yang kedua yaitu halaman login
atau login page yang bernama filenya di sini. Pertama-tama saya membuat codingannya itu gambar. Saya taruh ke linear out sendiri biar lebih apa ya, lebih enak dilihat. Lalu text view buat tulisan welcome to tempel Mahbang dan lain-lain. Gitu juga di bagian username or email saya kasih text input layout, dan di dalam text input layout itu ada text input edit. Nah, di sini buat gambar dari apa tuh text input layout, saya taruh gambar ini start icon drawable. Akan menaruh gambar di sini di samping kiri sebelah text input layoutnya. Lalu untuk kan awal ini gambar ini sama tulisan itu warnanya hitam putih ya normalnya. Nah, jika backgroundnya putih harus dikasih warna hitam biar eh, apa tidak samar sama background berwarna putihnya. Begitu teksnya juga, hintnya juga. Lalu di sini input type-nya jangan lupa dikasih teks biar tidak membuat line baru ketika di next tombol keyboard. Lalu text color-nya juga dikasih black. Begitu juga dengan password. Nah, untuk password di sini untuk bisa show password di bagian toggle. Toggle-nya di sini saya bikin true pada password toggle enable true dengan toggle tint-nya warna black, awal normal warnanya putih. Dan tidak lupa juga pada input type-nya yaitu text password. Biar ketika kita mengetikkan teks di sini bertipe password atau tampilannya yaitu titik, tidak kelihatan passwordnya. Ketika diklik gambar ini, gambar mata akan keluar tampilan password atau teksnya. Lalu pada ini forgot password, saya menggunakan button, dan login juga menggunakan button. Lalu sign up saya di sini menggunakan text view. Mengapa menggunakan text view? Di sini saya biar lebih seperti mirip sebuah website. Jadi ketika saya membuat sign up, ngeklik sign up sendiri di sini akan lanjut ke halaman sign up. Tidak di sini kan tidak ada apa tuh penamaan dari sebuah text view-nya di bagian don't have an account. Jadi ketika ngeklik ini tidak bisa melakukan aksi. Kalau ngeklik bagian sign up, saya bisa menggunakan aksi. Bagaimana bisa samping kanan kiri seperti ini? Saya menggunakan orientasi ini harusnya horizontal ya. Tapi untuk defaultnya di sini tuh sudah horizontal, jadi tidak perlu menambahkan orientasi horizontal karena defaultnya sudah horizontal. Lalu ke halaman selanjutnya, sebelumnya, oh ya, ke halaman selanjutnya dulu. Ke halaman selanjutnya yaitu pada registration page atau halaman pendaftaran. Sama, saya menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal untuk menampilkan otomatis tampilan ke bawah. Lalu sama seperti login page di sini saya
menggunakan image view sebagai logonya, text view. Lalu ini sama, kurang lebih. Ada full name, email, number phone, dan seterusnya. Lalu di sini bagian reset untuk penambahan jika ada semua data salah atau apa yang salah, kurang lebih sama. Lalu untuk di sini codingan sign up. Yang pertama-tama saya menjelaskan untuk halaman ini start preference. Jadi ketika kita mengisi data ini maka akan tersimpan di apa tuh namanya, start preference. Saya menamakan di codingannya menjadi preferences. Ketika saya mengisi data ini, Pamungkas gmail.com, number phone, surname, dan PS23. Nah, ketika misal passwordnya tidak sama, akan mengeluarkan tools yaitu password doesn't match. Di sini ketika kita mengklik button sign up di sini akan mengeluarkan tools password doesn't match di sini. Lalu ketika data ada data yang kosong seperti ini, kan kosong ya, tetap akan mengeluarkan password doesn't match. Ketika datanya semua kosong lalu di sign up, maka data cannot be empty, data can be exhaust. Maksudnya ketika kita mengeklik sign up, data yang ada di sini akan terhapus dan akan terganti menjadi data yang kosong karena kita masih menggunakan set preferences. Jadi penyimpanannya yaitu hanya satu penyimpanan, jadi tidak bisa untuk menyimpan banyak account. Kita ulangi. Nah, di sini untuk apa namanya? Kan di tombol keyboard ada tombol enter. Ketika saya enter di sini, lalu enter lagi. Nah, di sini saya bisa lanjut ke halaman login page dan registration sukses. Saya memberi efek seperti itu pada bagian input repass yang terakhir. Ketika kita mengeklik enter setelah data semua terisi, maka kita akan dibawa ke halaman berikutnya yaitu login page. Sebelumnya untuk share preferences di sini saya memberikan value pada input full name sampai input request dan menaruhnya di sebuah penyimpanan set preferences di get edit text, get text, dan .gostring dan beri menamakan dengan value sampai replace value. Nah, jika
pass value yang tadi tidak make sense. Ya enggak deng. Jika pass value tadi equals dengan repass value, maka akan menaruh eh, apa namanya teks ini ke dalam sebuah shared preferences. Nah, di sini saya menggunakan try and catch ketika password atau datanya kosong, masih kosong. Di sini jika nama values dot equals kosong atau nol, terus atau email value dot equals nol sampai replace value, maka akan mengeluarkan toast, yaitu data cannot be empty, data can be exhaust. Lalu jika lain apa namanya dari set preferences name, jika name tidak sama dengan kosong, maka ini bagian itu ya. Oh, jika di enter pada replace. Nah, ini jika di enter pada tombol keyboard, maka akan lanjut ke halaman selanjutnya yang tadi. Name 0, maka akan lanjut. Ini harusnya tidak hanya name 0 ya. Kurang pengkodingan, tapi sudah tidak apa-apa lah. Jika nama di sini tidak kosong, maka akan lanjut ke halaman selanjutnya. Harusnya ini kurang ya. Ada data-data lain seperti full name sampai retake pas. Oke. Setelah itu btn sign up kurang lebih sama. Jadi kalau btn reset pada input full name sampai input replace, saya isikan 0 atau data kosong. Lalu ini untuk nanti saya akan jelaskan pada reset detail tour. Oke, sekarang kita coba login nps, lalu nps 123. Kita errorkan dulu ya. Ketika apa namanya data yang di sini tidak sesuai apa yang tadi didaftarkan, maka akan mengeluarkan toast username atau password tidak sama, that makes sense. Sama kayak tadi di apa namanya halaman sign up. Di sini saya deklarasikan dulu memberikan penamaan pada sebuah ID yang ada di XML halaman login page, dan mengambil get shared preferences dengan nama user info dengan mode 0. Button sign up ini yang tadi text view sign up ini text pas. Oh ya, ini kita ambil dari bentar. Text pas kan berarti dari ini password ini. Text input layoutnya. Ketika kita ketika kita melakukan enter seperti tadi, misal ini, kalau kita enter lagi, nah fungsinya itu seperti button login. Jadi ketika kita klik enter akan bisa lanjut ke halaman selanjutnya, atau jika password salah akan mengeluarkan toast tersebut. Lalu ini kurang lebih sama btn loginnya. Lalu untuk yang ini mengambil data yang dari apa namanya sign up
data yang tadi. Nah, ini kita taruh di key-nya, lalu total proses dan emptor ini nanti saya jelaskan. Lalu kita panggil di sini. Kita taruh datanya tersebut di halaman dashboard nantinya. Ini lalu untuk forgot pass. Untuk forgot pass yang pertama-tama yaitu forgot pass. Nah, di sini sama kurang lebih kayak halaman login sama sign up tadi. Untuk yang di sini jika bentar. Sama ini kurang lebih. Nah, jika apa namanya? User value atau email value sama atau sesuai dengan data yang ada di preferences di user ini atau email. Nah, jika sama, maka akan mengeluarkan toast yaitu successfully find your account dan melanjutkan ke halaman selanjutnya yaitu edit user. Di situ. Nanti kita akan dibawakan ke halaman selanjutnya untuk jika password kita lupa, kita hanya membutuhkan email atau atau username yang kita ingat dan ditaruh di sini. Misal kita v dan ps username-nya kita find. Nah, akan melanjutkan ke halaman edit user seperti ini. Nah, kenapa ketika saya mencet find find account tadi, nah kita langsung ditampilkan pada di sini langsung terset text atau udah menampilkan data-data kita yang ada di sign up tadi. Untuk di bagian edit text, bentar, edit text. Nah ya, ini edit user. Nah, kurang lebih sama seperti halaman tadi, sign up, login, dan forget pass. Ini untuk codingannya. Nah, di mana ya? Nah, ini di sini. Nah, ini saya memanggil itu data yang ada di sign up yang kita udah sign up tadi. Lalu ketika halaman ini masih kosong, akan terset text atau udah tampil lah datanya. Jadi ketika datanya masih kosong, maka akan terisi ya. Maksudnya terisi langsung datanya sesuai yang ada di sign up. Lalu ini untuk BTN update ketika misal kita update bagian email 27, lalu username juga username kita buat admin saja biar lebih mudah. Admin bentar, admin. Nah, maka seharusnya ketika kita forget password lagi sesuai username sebelumnya ya kan ya, maka seharusnya tidak ketemu karena data yang di syarat preferences sudah terupdate atau terganti. Kita coba cari admin. Nah, udah terganti sesuai ininya, email, username, dan password. Lalu kita kembali ke halaman login. Oke, lanjutnya kita login. Nah,
Ini untuk halaman login saya. Kurang lebih seperti ini, ada bar layout, linear layout untuk saya isikan apa ini namanya? Logo dan nama user yang sudah terdaftar dan emailnya, lalu apa namanya? Image button bukan. Ini button saya buat, oh enggak, Deng. Iya, ini button. Lalu ini isinya ini nantilah. Lalu untuk bagian titik 3 di sini, bentar. Masih dekat. Titik 3 di sini ada call center, email, lokasi, edit user, dan logout. Untuk yang pertama kita bahas di apa tadi? Dashboard. Tadi kan ada bar layout nih, toolbar. Di sini untuk memanggil toolbarnya kita harus membuat apa namanya? Menu. Nah, menu di sini agar bisa menampilkan item-item di sini seperti call center sampai logout, dan saya memberikan penamaan sesuai nama masing-masing. Lalu untuk di sini ada image view. Pakai circle image view. Saya pakai circle image view agar gambarnya bisa terbentuk seperti lingkaran. Saya harus memanggil sebuah implementation yang ada di pencarian Google. Ini ada di sebuah GitHub-nya seseorang. Ini sesuai namanya GitHub, ada nih di Google, di Heidelberg Circle Image View. Lalu di sini saya buat linear layout dengan normalnya. Ini kan udah horizontal, jadi tidak perlu mengasih apa tuh namanya orientasi lagi. Lalu di sini ada button. Saya kasih linear out sendiri agar bisa penempatannya di bagian kanan dan posisi di tengah. Lalu di sini ada card view. Di sini card view-nya saya panggil dari ini nih, design dashboard adapter. Saya buat card view-nya di adapter ini sesuai apa namanya tampilannya. Ada image layout, text view lagi, dan text view. Oh, ini untuk RP-nya, oke. Lalu ini udah kayak gini kurang lebih untuk codingannya. Nah, kan tadi sebelumnya di halaman dashboard itu ada recycle view. Nah, untuk recycle view di sini kan bentar. Apa ya? Ini jika dihapuskan akan tampil item-item ini. Jadi kita harus membuat array di codingan apa namanya? Dashboard. Bentar. Nah, ini kita harus buat array. Ada yang bertipe string. Oh, ini untuk string jika array-nya berisi string. Karena nanti dalam bagian all image store ini saya isikan link dari gambar-gambar ini tersebut. Nah, ini bukan gambar yang saya sediakan di drawable. Jadi gambar tersebut saya ambil dari link Google. Jadi tidak perlu repot-repot, kita harus nge-save gambar yang ada di kita tidak perlu nge-save gambar dan ditaruh di drawable sini. Tidak perlu banyak-banyak file. Seperti ini kurang lebih. Lalu oh ya, oke. Di sini ini untuk cek tiket nanti. Ini toolbar untuk menampilkan toolbarnya.
Nah, ini untuk recycle view adapter. Ini apa nih? Oh, ini datanya. Nah, ini untuk array-nya. Jadi ketika image store ditambahkan, link yang ini akan menampilkan gambar tadi seperti Pantai Pandawa, Pantai Kuta dan lain-lain. Lalu untuk nama tempat wisatanya, dan ini untuk deskripsi nanti ketika kita klik card view-nya. Lalu ini lalu ini untuk harganya, dan akan show menampilkan data di sini. Lalu ini untuk ini untuk location nanti. Lalu kita bentar, preference. Nah, get data kita panggil private void get data di sini. Jadi ketika kita mengunggah halaman dashboard, udah tersetik array-array-nya akan menampilkan ini sesuai array yang diisi. Nah, ini untuk prosesnya. Untuk apa namanya? Pemanggil apa sih namanya? Jika kita di recycle view ini kan ada array dan adapternya. So ini dan on create view holder, on band view holder. Nah, bentar kita cari dashboard. Nah, ini kan ada desain dashboard adapter yang ini tadi. Kita panggil layoutnya yang tadi agar bisa menampilkan nanti di dashboard, activity dashboard.xml nanti ya. Bentar. Lalu untuk ini memberikan penamaan seperti tadi, image store sampai place store pada ini array-nya, dan get position. Get position tuh apa namanya, integernya kalau nggak salah. Bentar. Nah, ketika kita membuka halaman dashboard, untuk memanggil gambarnya kita menggunakan glide. Glide di sini kalau nggak salah ada di modulnya. Kita harus memanggil glide apa ya, lupa. Ini di GitHub bump touch glide tuh. Nah, untuk manggil gambar tadi ya. Lalu kita manggil nama dan harga seperti ini. Lalu setelah itu kita kasih put ekstra pada array-nya. Lalu halaman dashboard lagi. Nah, ini untuk main menunya, our menu. Lalu ini ini untuk upbar layoutnya nanti. Ini untuk upbar layout. Nah, ini untuk oke, kita jelaskan yang bagian upbar layout dulu, yang paling teratas. Jadi kita kan ada call center di sini. Nah, terus menampilkan alert dialog. Di sini alert dialognya saya set icon sesuai icon yang tersedia yang tersedia di aplikasi Android Studio ini. Jadi nggak perlu ribet-ribet mencari atau mendownload lagi iconnya. Set title di sini. Set title-nya saya beri call center, dan set message-nya saya beri nomor dari yang develop aplikasi ini. Lalu ada button netral.
Baterai natal di sini akan memberikan view di samping kiri jika kita membuat set positive button akan mengeluarkan apa namanya, view-nya di sebelah kanan. Lalu untuk apa namanya, aksinya di sini kita memanggil uri.parse. Jadi kita menyimpan urinya di sini dengan berformat string. Ya, string. Ketika kita apa namanya, intent atau membuat halaman baru di intent action dial, kita memanggil uri atau yang string di sini. Lalu kita set data uri for pub style ini untuk membuka apa namanya, halaman phone seperti ini. Nah, halaman telepon ini default di sini ya. Nah, default di sana. Nah, ini untuk call center ya. Intent adalah get package manager, lalu start intentnya, dan show ini untuk show alert dialog ya. Lalu email center kurang lebih isinya dari alert dialognya sama. Untuk email center di sini berbeda dengan call center. Di sini kalau call center dia menggunakan action send. Jadi ketika kita mengisi extra email di sini sesuai apa yang kita tuliskan, lalu ini untuk subjek, lalu ini untuk apa namanya, message-nya, lalu bertipe message RFC 8222. Nah, ini saya mendapatkan ini dari sebuah Stack Overflow. Lalu ini untuk ketika kita mengeklik dari apa tuh, go to email ini, button go to email, dia akan memilihkan aplikasi yang kita nanti pilih. Seperti kalau di sini ada sih. Bentar. Ini go to. Nah, ini yang tersedia ketika kita mengklik button go to email tadi. Ketika kita klik email, ini harus daftar ya. Bentar kita daftar dulu. Oke, kita lanjutkan tadi yang bagian email. Tadi untuk email kita go to email lalu buka Gmail. Nah, akan menampilkan tadi untuk toolnya, extra emailnya kita sesuai yang ada di sini, firdanps@gmail.com. Lalu untuk subjeknya sesuai apa namanya, value yang ada di sini. Lalu untuk teksnya atau message-nya sama, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk get location di sini kita menggunakan get location-nya kurang lebih sama seperti apa tadi, telepon. Nah, ini untuk apa namanya, defaultnya. Jadi ketika di membuka halaman ini get location-nya, untuk defaultnya ini apa ya namanya, geonya 0,0. Jadi defaultnya gimana ya gitulah pokoknya. Jadi ketika di sini kan udah disetting kota dan provinsinya.
Lalu kita memanggil urinnya seperti tadi yang ada di telepon. Lalu untuk package-nya kita dari com Google Android apps.maps. Nah, ini ada di sebuah file untuk memanggil uh, maps-nya yang ini. Ketika go to location, apa nih? Nah, kita akan ditujukan ke lokasi yang sudah diketikkan di ini, value yang ini. Langsung ke tempat itu. Lalu ini untuk yang di emulator. Lalu untuk yang di apa namanya smartphone asli itu kita harus apa namanya mengimportkan bentar, kita harus memanggil ini harus mengasih APK-nya. Nah, ini untuk internet kita mengambil yang array dari gambar internet tuh. Ketika ini tidak dipanggil, maka gambar yang akan dihasilkan tidak keluar. Nah, ini untuk APK buat apa namanya? Di ini. Nah, ini saya membuat APK dari Google Map, Google Developer agar bisa terbuka dari APK-nya. Lalu balik lagi. Nah, ini kurang lebih sama yang tadi edit user pada forget password. Lalu ini untuk get apa tuh namanya? Logout. Simple. Lalu kita buat switch case pada up bar layout. Ini kita memanggil satu-satu enggak satu-satu sih. Ketika kita memilih ini akan terpanggil apa namanya? Kita memilih item up bar call center akan keluar ini tadi private void call center dan seterusnya. Lalu untuk halaman apa lagi ya? Udah sih. Oke, lanjut kita ke halaman tour detailnya. Misal kita ambil apa ya yang bagus. Kita ambil Wakatobi. Ketik bentar. Oke, lanjut ketika kita membuka halaman tour detail, ketika kita mengklik salah satu card view di sini akan menampilkan sesuai apa yang ada di array tadi yang ada di sini. Lalu yang pertama-tama kan ada namanya apa? Image view. Image view. Lalu text view seperti biasa dan ini untuk image button. Dan logonya saya ambil dari Android Studio yang sudah disediakan. Lalu ini untuk button, tambah untuk dan kurang untuk count dari total people-nya. Dan ini untuk menampilkan sebuah harga dan tombol button untuk membayar. Lalu kita pada .java-nya. Ini tidak perlu ya, nggak digunakan sama. Nah, kita panggil keke yang tadi yang sudah kita buat. Lalu untuk preferences-nya juga, lalu untuk get data adapternya di sini kita buat di private void-nya untuk mengeset atau menampilkan data array-nya yang sudah disimpan lalu ditampilkan di tour detail ini nantinya. Seperti image tour, name tour ini, lalu this tour,
dan price store ini. Lalu untuk ini set data detail. Oh ya, ini juga set data detail dan ini untuk mengambil data, lalu ini untuk set data untuk menampilkan di sini. Lalu untuk ini button ini mendapatkan lokasinya, kita beri nama button lock. Kan di sini ada btn image location. Yang pertama-tama kan bentar. Nah, ini btn lock. Ketika kita mengambil ekstra dari logstore akan memanggil intentnya intent dari string ekstra dari itu logstore. Kita membuat penamaan dari text.log, lalu ketika kita seperti tadi location yang ada di menu item, kita buat text.log yang ini untuk memanggil lokasi yang ada di array ini, at location ini. Kita kan udah buat mana ya? Bentar, lupa. Kurang lebih ini sih. Kita kan mengambil lokasi store-nya ini. Bentar, kok saya lupa. Oh, ini nih, di recycle. Nah, kita set manggil apa tuh? Set datanya, array-nya di sini. Penamaan untuk array-nya, lalu kita panggilnya di sini. Ketika sesuai ini array-nya sesuai ini, lalu kita akan ditujukan pada tempat tersebut. Ketika kita klik ini, nah akan langsung ditujukan pada lokasi Wakatobi. Lalu untuk yang lain, bentar. Ketika kita cari yang lain seperti Taman Lat Bunaken, akan ditujukan pada lokasi yang kita klik. Lalu kita kembali. Nah, selanjutnya kita jelaskan pada button tambah sama kurang. Add count. Nah, di sini untuk add count-nya kan yang ini bertipe integer. Nah, text count-nya text-nya kita setting integer. Ketika data ditambahkan, maka mcount-nya kita buat plus. Jika price store yang ini kita dapatkan harga sesuai ini, maka data price store-nya yang sekarang akan dikalikan sesuai mcount yang akan ditampilkan di sini. Ketika kita klik tambah, maka ini akan Oke, lanjut. Ketika kita klik tambah di sini, maka hasil count yang ini akan dikalikan hasil array yang sudah ditetapkan tadi. Lalu
Untuk button minus sama, tapi di sini kan kita tidak bisa sampai 0 atau -1 dan seterusnya. Kita buat if else, tapi di sini saya buat if saja. Ketika mcon yang sekarang itu lebih dari 1, maka ini kan dikurangi. Nah, ketika kita else-nya itu ketika kita kurangi, dia tidak mengeluarkan aksi. Misal kita kurangi kan price store-nya jadi ikut ngurang kan ya. Kan di sini kita buat sama integer, lalu get intenya price store, lalu price store jadi sini kita kalikan sesuai harga yang di sini. Jadi bedanya ketika kita minus atau klik kurang ini tidak sampai angka 0 atau minus dan seterusnya. Nah, sini set tag sesuai nih harga price store-nya. Oke, lalu untuk button pay. Nah, untuk button pay di sini kita membuat penyimpanan data ketika kita pay, nanti akan menyimpan gambar image store, lalu name store ini, terus count item tuh yang ini, lalu price store, dan price store tuh untuk harga awal, lalu total price tuh ketika kita udah kalikan dengan count. Misal kita pay, nah ini akan keluar halaman pembayaran. Oke, kita lanjut ke view receipt. Nah, di sini untuk view-nya, tampilannya di sini kan ada image view. Lalu sebelumnya saya lupa jelaskan untuk yang di sini image view-nya saya membuat scale type center crop dengan ukuran yang sudah saya tetapkan, yaitu 220 dp. Lalu di sini menggunakan background gray agar tampilan gambar yang akan sebelum ditampilkan terlihat di activity receipt ini. Sama juga seperti di halaman terdetail tadi. Lalu ada ini text view, membuat backgroundnya menjadi seperti ini orange di sini saya berikan penamaan bagi color splash sesuai halaman di splash splash screen. Lalu ini untuk memanggil nama, email, phone. Lalu ini untuk name store-nya. Jadi saya akan memanggil atau set name store yang sudah saya pay tadi, akan mengeset di sini total people-nya, price out, dan total price-nya. Untuk receipt-nya di sini sama kurang lebih. Lalu ini untuk ini untuk nanti ini versi udah 26. Oke. Lalu ini untuk nama, email tadi, untuk get get nama sampai
sampai prestore-nya untuk mengasih key atau kuncinya. Lalu sama ini preferences-nya, dan ini untuk get string. Nah, ini untuk get string dari TorDetail. Nah, ini kita panggil dari TorDetail. Nah, lalu sama seperti di TorDetail atau apa tadi, lupa. Untuk memanggil gambar di sini menggunakan glad. Lalu untuk ketika jika name view tidak sama dengan kosong, maka akan men-set text atau menampilkan data dari share preferences yang name view, email view, dan font. Lalu ini untuk apa namanya, kita buat share preferences-nya kan ini dari TorDetail tadi. Nah, ini kita buat share preferences baru. Ketika kita pay akan menyimpan data ini, lalu akan mengeset di sini, dan ini untuk harga, total orang, dan total harganya. Seperti itu. Lalu ini untuk bentar. Oke, confirm di sini. Lalu untuk button confirm-nya di sini saya menggunakan alert dialog. Ketika saya pencet confirm, nanti akan disuguhkan atau ditampilkan halaman alert dialognya. Ketika saya pencet confirm, akan menampilkan message seperti ini, bisa yes atau no. Nah, di sini untuk set atau button yes-nya kita taruh di set positive button. Nah, ketika kita mengeklik button yes, di sini akan menampilkan toast sukses buka tiket. Lalu membuka halaman intent.receive, halaman ini lagi. Lalu oke. Lalu ini untuk set flag clear test, new testnya apa ya, bentar. Oh, ini untuk bentar. Flag activity new test. Oh, ini untuk tes baru. Oke, lanjut kita pada notification compat, atau ketika kita mengeklik yes, misal ini. Nah, ini kan mengeluarkan toast, dan nah ini akan mengeluarkan detail tiket. Nah, seperti ini. Ini saya buat pada notification compat sama seperti alert. Enggak ya? Aku kurang lebih sama lah. Jadi ketika button yes-nya diklik, akan mengeluarkan notifikasi ini. Titelnya, stylenya, ini style untuk isinya. Untuk isinya, detail tiket. Nah, ini untuk set style new notification big text style. Ketika teksnya yang ingin kita set itu panjang seperti ini, kita menggunakan set style agar lebih enak dilihat. Seperti ini. Nah, ini kan nama pemesanan. Ketika kita sudah confirm lalu yes, akan menampilkan name view tadi, lalu nama tornya, lalu total orangnya, dan total harganya. Lalu ini untuk set priority-nya, set content dan auto cancel.
Nah, ini untuk ID-nya 25 dikarenakan untuk API smartphone 28 ke atas, bentar. Di sini tidak support, jadi saya harus downgrade API-nya menjadi 25 agar bisa dijalankan Notify-nya ini. Lalu bentar. Lalu untuk set negatif button. Nah, kan ketika oke, kita ganti misal Gunung Rinjani, lalu kita pay, lalu confirm, terus no. Nah, jadi apa namanya, tiketnya itu gagal dipesan, terus detail tournya akan di reset. Jadi oke. Nah, ini detail tournya akan di reset menjadi 0 atau teks kosong. Lalu mengeluarkan toast dan kembali ke halaman dashboard dan show dari alert dialognya tadi. Nah, di sini kan ini masih yang tadi. Misal kita nol lagi, kan tidak keluar notifikasinya karena kita klik no atau tidak, itu tidak mengeluarkan aksi seperti yes tadi. Nah, lalu untuk apa namanya, cek tiket di sini. Nah, ini kan data empty. Tadi kita kan klik no. Kita kan klik no di sini kan membuat apa, detail tour-nya itu, detail tour yang ini jadi kosong. Jadi ketika kita klik no kan bootstrap-nya apa namanya, key-nya kita kasih 0 atau set teks kosong. Lalu pada halaman tiket sini kurang lebih sama seperti halaman resipnya. Di sini saya mengasihkan button, tapi enable-nya saya buat false agar tidak bisa diklik. Lalu untuk drawable-nya di sini saya taruh di logonya di map agar bisa make sense dengan apa namanya, buttonnya ini. Lalu ini sama kurang lebih text view, linear layout kurang lebih sama, dan button back. Nah, kan misal kan kita klik yes, lalu kita ingin cek tiket. Nah, bisa. Jadi tiketnya di sini akan tampil sesuai apa yang kita confirm tadi. Ada tour detail dan passenger detail atau apa namanya, pemesan. Lalu di sini kan sesuai apa namanya, confirm yang tadi. Di mana, bentar, di tiket. Nah, sama ini nggak dipanggil, kata hapus suaranya. Ini kan kita panggil lagi kayaknya sesuai tadi, nama, email, phone, dan lain-lain. Lalu kita on create di sini. Kita panggil apa, nama view sampai total price-nya yang kita udah confirm tadi. Ntar kita buat lagi contohnya. Nah, sesuai ini, sesuai
nama, detail usernya, lalu detail authornya, detail author dan total harganya. Jadi di sini kurang lebih sama sih. Jadi nama view atau nama kita, lalu emailnya, lalu nomor handphone dan lain-lain. Kita set teks atau kita atur teksnya sesuai apa yang kita klik pada button confirm tadi. Yang ini. Jadi akan set apa namanya? Ini. Oh ya, yang ini kan ditaruh bentar. Ditaruh Nah, ini sesuai ini. Pokoknya kan disimpan di bagian key ini. Lalu untuk tiketnya lagi tadi sampai sini kurang lebih sama. Misal kita yes, keluar notif. Lalu untuk cek tiketnya sesuai apa yang kita confirm tadi. Misal kita no, maka tiketnya tidak bisa terbuka dan mengeluarkan alert dialog. Datanya masih kosong. Ketika kita membuat tiket baru, maka akan terupdate di sini. Tiket baru dan passenger detailnya udah dari share preferences di halaman sign up. Kurang lebih seperti itu. Oh, udah selesai semua ya. Lalu untuk apa lagi ya? Udah selesai semua sih. Kurang lebih seperti ini. Ini untuk Gradle-nya. Dan ini untuk Android manifestnya yang tadi untuk mengakses internet, data dari internet. Lalu ini untuk APK buat mapnya. Dan Gradle-nya kurang lebih seperti itu. Ini untuk ini drawable, nggak terlalu penting. Ini animasi yang halaman pada splash screen. Lalu ini untuk font, saya di sini fontnya mengimportkan dari Google, mendownload dulu lalu saya importkan di sini agar bisa tampil seperti ini. Teks-teks yang tidak ada di Android Studio saya import dari Google. Oke. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Aplikasi travel app di sini. Nah, saya udah set logonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.